Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kita ada di tempat ini, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernah gak sih kita merasa kalau misalnya waktu tuh lama banget? Misalnya kita pesan ojol nih, estimasi ojolnya datang itu 10 menit. Tapi belum sampai 10 menit Bapak Ibu Saudara, kita udah ambil HP kita chat drivernya. Pak, kalau bisa tolong dipercepat ya Pak, soalnya saya lagi buru-buru. Atau bisa jadi pada saat kita mau kita mau bekerja dalam sebuah perusahaan, kita pasti akan ngirim CV dan kita pasti akan menerima kabar hasil wawancara kerja kita. Dan kita disuruh untuk menunggu selama seminggu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menunggu seminggu aja, itu rasanya kayak setahun. Ternyata dia nggak diterima kerja Bapak Ibu Saudara. Atau enggak, kita sedang main game nih, kita lagi main game. Game yang di situ itu kita lagi bangun sebuah bangunan. Dan ketika kita mau bangun sebuah bangunan itu pasti nunggunya lama banget, ada yang 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu malas banget kita nunggu, itu malas banget. Dan untungnya Bapak Ibu Saudara, di game itu ada item percepat, jadi kita bisa mempercepat waktu di games tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, sayangnya di dunia ini itu bukan games Bapak Ibu Saudara, jadi kita nggak bisa pakai item percepat. Jadi Bapak Ibu Saudara, di 1 Samuel 13 nanti ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang raja pertama Israel. Dia punya semua strategi lengkap, dia punya pasukan yang sangat hebat. Tapi yang membuat dia jatuh bukan karena dia kurang pintar Bapak Ibu Saudara. Bukan karena dia kurang mampu untuk mengatur strategi perang yang ada. Tapi karena hatinya yang tidak sabar menunggu Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Setelah masa para hakim-hakim yang penuh dengan kekacauan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Saul dia mulai menata sistem pemerintahan dengan model kerajaan. Ia sedang berusaha untuk menegaskan dirinya sebagai pemimpin Israel pada saat itu. Baru 2 tahun dia memerintah Bapak Ibu Saudara, dia sudah mulai menata pasukan militernya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, ini adalah masa transisi yang penting bagi Saul. Kenapa? Karena saat Israel dia baru beralih dari sistem hakim-hakim ke sistem kerajaan, Saul dia menjadi simbol harapan baru bagi bangsa Israel pada saat itu. Suatu hari, Yonatan itu anaknya Saul, dia menyerang pasukan Filistin. Dan serangan ke pasukan Filistin ini sama saja dengan dia menantang langsung kekuasaan Filistin. Jadi karena Saul dia menyadari situasi ini sangat genting Bapak Ibu Saudara, Saul dia akhirnya memutuskan untuk meniup sangkakala sebagai tanda bahwa perang sudah dimulai dan seluruh bangsa Israel harus bersiap pada saat itu. Jadi secara posisi tindakan Saul itu sangat wajar Bapak Ibu Saudara, karena dia adalah sebagai seorang raja, dia menunjukkan keberaniannya dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Begitu bangsa Filistin marah Bapak Ibu Saudara dan bersiap membalas dengan pasukan yang sangat besar dari kejauhan Bapak Ibu Saudara, itu ada ribuan pasukan berkuda, ada ribuan kereta perang, dan tentara yang tidak terhitung banyaknya. Pokoknya banyak sekali pasukan Filistin di situ. Seperti bagaikan pasir di tepi laut. Dan bangsa Israel yang melihat itu Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel melihat ada banyak sekali pasukan bangsa Filistin di situ, mereka menjadi sangat ketakutan. Yang tadinya mereka itu semangat karena mereka berhasil menyerang pasukan Filistin, kini mereka mulai apa Bapak Ibu Saudara? Mereka mulai bersembunyi. Mereka takut dengan pasukan yang begitu besar. Sementara itu Bapak Ibu Saudara, Saul dia masih di Gilgal. Dan Samuel pada saat itu dia kasih perintah sama si Saul. Dia bilang kayak gini, tunggu 7 hari di Gilgal sampai aku datang dan memberitahukan apa yang harus kamu lakukan. Hari demi hari berlalu,
Tapi orang Filistin itu udah makin dekat. Udah mulai bersiap-siap untuk menyerang bangsa Israel pada saat itu. Jadi pada saat itu Saul mulai berpikir, aduh gimana nih, Samuel tuh belum datang juga nih. Lebih baik aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Jadi pada saat itu Saul dia langsung mengambil alih apa yang seharusnya dikerjakan oleh Nabi Samuel, yaitu mempersembahkan korban bakaran. Jadi momen itu seolah berhenti bagi Saul, dan Samuel langsung bertanya sama Saul. Samuel bilang kayak gini, apa yang telah kamu perbuat Saul? Terus Saul langsung membela diri. Dia membela diri dengan rakyat bangsa Israel itu sudah meninggalkan aku. Kamu juga tidak datang tepat waktu Samuel. Dan orang Filistin itu mereka sudah berkumpul di Mikmas untuk apa? Untuk menyerang kita. Jadi ya kalau aku ngambil tindakan itu wajar dong gitu kan. Jadi alasan demi alasan itu keluar dari mulut Saul. Dan semuanya memang terdengar sangat masuk akal, Bapak Ibu Saudara, sangat masuk akal. Dan saat itulah firman Tuhan yang berat keluar dari mulut Nabi Samuel. Engkau telah berlaku bodoh. Engkau tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan Allahmu. Tuhan telah memilih orang lain yang berkenan di hatinya. Samuel melanjutkan, Tuhan sudah menetapkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan dia tidak mencabut waktu Saul, tapi Saul dia kehilangan kepercayaan yang seharusnya menyertai panggilannya. Kita mau melihat Bapak Ibu Saudara dari cerita ini, bagaimana inti masalah dari kisah ini. Dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14 ini, kita sama-sama mau lihat bagaimana sih sebenarnya inti dari masalah kisah Saul. Di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di situ dibilang Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangin ya Bapak Ibu Saudara, kita ada di posisinya Saul, menjadi raja pertama bangsa Israel. Kita pastinya bangga Bapak Ibu Saudara, raja pertama loh, raja pertama. Itu tercatat dalam sejarah Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita pasti bangga, gak hanya kita bangga Bapak Ibu Saudara, kita mungkin akan merasa sangat luar biasa hebat. Kita pasti akan pamer bahwa itu adalah satu-satunya kebanggaan kita. Mungkin perasaan Saul itu pada waktu itu seperti itu, dia merasa bangga dengan apa yang sudah Tuhan kasih ke dia. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab catat satu hal penting, di kata sebab pikirnya. Sebab pikirnya itu ada dua definisi Bapak Ibu Saudara, bermaksud dan membanggakan diri. Kalau kita gabung kata-kata ini, sama halnya dengan Saul, dia bermaksud membanggakan diri. Biar semua orang Israel tuh tahu kalau dia itu adalah seorang raja. Biar semua bangsa Israel itu menyanjung-nyanjung dia, memuji-muji dia. Ini waktu bagi Saul untuk membanggakan dirinya. Dan ini bukan tentang Tuhan. Dan disinilah titik awal kejatuhan Saul dimulai. Seringkali kebanggaan diri itu muncul setelah kita meraih sesuatu yang kita anggap besar sekali Bapak Ibu Saudara. Misalnya, kita kuliah 4 tahun, kita mendapatkan predikat cum laude. Kita langsung merasa perlu untuk membagikan pencapaian itu ke semua orang, biar semua orang tahu. Kalau misalnya aku hebat gitu, aku pintar gitu. Atau ketika kita melakukan pekerjaan yang sangat sempurna, semuanya itu berjalan lancar dan akhirnya kita naik jabatan. Atasan mulai muji kita, kerja bagus dan kita merasa bahwa semua itu berkat kemampuan kita sendiri. Kita merasa bangga, kita mungkin akan sombong sedikit lah. Akhirnya saya dihargai atas usaha yang sudah saya lakukan di sini. Kita pasti merasa bangga dengan hal-hal yang kita punya.
Kita sering menganggap bahwa keberhasilan kita itu adalah hasil dari usaha kita sendiri. Padahal seharusnya kita mengakui bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Kebanggaan diri itu licik Bapak Ibu Saudara. Dia bisa terlihat seperti rasa syukur, padahal sebenarnya itu hanya bentuk pengakuan untuk diri sendiri. Kita melihat di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kebanggaan diri Saul itu terletak pada kenyataan bahwa dia tahu hatinya telah bergeser dari Tuhan. Kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8 sampai ayat ke-11 itu menceritakan tentang Samuel. Dia memberikan perintah kepada Saul. 7 hari Samuel dia memberikan perintah kepada Saul itu, kamu tunggu 7 hari di Gilgal sampai aku datang dan memberitahukan apa yang harus kamu lakukan. Itu layaknya tuh seperti seorang bos, dia ngomong sama karyawannya, bilang kayak gini, kita akan ketemuan di hari ke-7 ya. Nanti saya datang ke situ, nah di situ baru saya kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Kita menunggu, kata menunggu dalam pasal itu bukan hanya sekedar kita menanti waktu berlalu, tapi artinya adalah kita menantikan. Artinya adalah menantikan dan menjadi sabar. Kalau kita gabungkan kedua kata itu Bapak Ibu Saudara, sekilas perintah ini tampak sederhana bagi Saul, di mana Tuhan nyuruh dia untuk menantikan dengan sabar. Hanya menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar itu adalah sebuah tindakan iman saat dimana seseorang tetap percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Meskipun kita belum lihat hasilnya itu seperti apa. Namun Saul, dia tidak menanti dengan kesabaran. Dia langsung mengambil peran Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran yang sebenarnya itu bukan tugas dia. Dan disitulah inti ujian itu. Ketidaksabarannya Saul itu tanda Saul percaya pada waktunya sendiri lebih daripada waktu Tuhan. Bukan tentang berapa lama dia mampu bersabar, tetapi tentang siapa yang ia percayai di tengah penantian itu. Ketidaksabaran kalau di versi yang sekarang Bapak Ibu Saudara, itu sama seperti kita baru doa 3 hari Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan belum jawab doa kita, terus kita bilang kayak gini sama Tuhan, Tuhan aku cari jalan lain aja ya Tuhan, terlalu lama jawab doaku gitu. Atau bisa kayak kita udah jomblo 2 tahun nih Bapak Ibu Saudara, kita udah jomblo 2 tahun. Terus kita doa sama Tuhan kayak gini, Tuhan aku mau melupakan mantanku gitu. Tuhan kalau bisa jauhin dia dulu deh, jangan ketemu sama aku dulu gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah dia berdoa seperti itu, 2 minggu kemudian dia chat mantannya. Cuman nanya kabar doang kok Bapak Ibu. Dia cuma nanya kabar, tapi aslinya pengen ngajak balikan Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketidaksabaran itu tanda bahwa kita percaya pada waktu kita sendiri lebih daripada waktu Tuhan. Dan kita mau melihat di penjelasan selanjutnya di ayat yang ke-13 sampai di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita mau melihat tepat setelah Saul dia selesai mempersembahkan korban bakaran Bapak Ibu Saudara, momen itu seolah berhenti bagi Saul. Mungkin pada saat itu Saul ngomong kayak gini ya dalam hati ketika dia melihat Samuel datang gitu kan. Dia bilang kayak gini, kenapa lu baru datang sih Samuel? Gue tuh udah nunggu lu dari tadi, gue juga udah terlanjur mempersembahkan korban bakaran gitu. Kenapa lu baru datang? Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, nasi udah jadi bubur. Gak bisa memutar balikan waktu. Saul dia terus memberikan alasan demi alasan kepada Samuel. Dia bilang bahwa rakyat tinggalin aku, kamu juga tidak datang tepat waktu, musuh juga sudah siap menyerang. Meskipun alasan-alasan itu bisa dimengerti secara manusiawi, tapi tindakan Saul tetap tidak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan Saul itu terungkap jelas di sini Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya gagal untuk menunggu sesuai dengan perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel, tetapi lebih daripada itu,
Dia lebih memilih untuk bertindak menurut pemandangannya sendiri daripada mempercayakan situasi tersebut kepada waktu Tuhan. Samuel dia tidak memberikan toleransi kepada Saul. Dengan tegas dan keras dia mengatakan, perbuatanmu itu bodoh, kamu tidak menaati perintah Tuhan. Ketaatan kepada Saul itu bukanlah soal kondisi atau situasi yang sedang Saul hadapi, melainkan soal pilihan untuk tetap taat meskipun segala sesuatu tampak sulit atau tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktaatan itu Bapak Ibu Saudara, kalau di yang sekarang Tuhan tuh bilang sama kita bahwa jangan khawatir, jangan takut gitu. Tapi kita tetap scroll TikTok gitu kan. Setiap kali kita ngerasa stres, kita cari kenyamanan yang sementara gitu. Kita menghilangkan segala penat kita gitu. Atau saat Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, tapi kita bilang, Tuhan aku sudah mengampuni dia, tapi nanti Tuhan yang balas ya. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan, tapi seringkali kita mencoba mencari jalan sendiri dan memilih cara kita sendiri. Kita mencoba mengatur keadaan dengan cara kita sendiri, alih-alih mengikuti perintah Tuhan. Ketika kita merasa terdesak atau tidak sabar, kita sering tergoda atau memilih jalan pintas yang terasa lebih mudah, meskipun itu bertentangan sekali dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali terjebak di mana dalam keinginan di mana kita itu mau membanggakan diri kita sendiri. Kita ingin dilihat sebagai seseorang yang berhasil. Mungkin di tempat kerja kita berada di posisi yang sangat bagus, diakui oleh rekan-rekan kita, atau dalam pelayanan kita menjadi yang terbaik, bahkan menjadi panutan bagi banyak orang. Kita senang mendengar pujian tentang bagaimana hebatnya kita, suara kita yang merdu, atau betapa hebatnya kita sebagai seorang ibu atau ayah yang mandiri. Kita bangga dengan apa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Kita terlalu sibuk menata sistem hidup kita merencanakan segala sesuatu dengan cermat. Kita atur sedemikian rupa agar tetap terkendali, agar kebanggaan kita itu tetap terjaga. Posisi kita tetap aman, dan kita tetap dilihat dengan cara yang sama oleh orang lain. Kita ingin memastikan bahwa apa yang kita banggakan itu tetap ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika kebanggaan yang kita bangun itu tiba-tiba hilang? Tiba-tiba runtuh begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Posisi yang tadinya sudah kita perjuangkan mati-matian, kesuksesan yang sudah kita raih, bahkan pengakuan yang sudah kita terima itu Bapak Ibu Saudara lenyap begitu saja. Di tengah kegagalan atau kehilangan itu, apakah hati kita masih tertuju kepada Tuhan? Kebanggaan diri Saul berasal dari apa yang dia terima dari manusia. Tetapi kebanggaan Yesus bukan terletak pada apa yang dia terima dari manusia, tapi pada pengorbanannya di kayu salib, mati untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ketidaksabaran dalam hidup itu muncul dalam berbagai bentuk, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita doa, kita berharap sama Tuhan gitu. Namun setelah beberapa waktu kita merasa seolah-olah Tuhan kok lama sekali sih jawab doa kita gitu. Ketika waktu Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan kita, ketidaksabaran itu mulai menggorogoti kehidupan kita. Tuhan gak dengar ya doaku ya? Kenapa yang aku harapkan tuh belum ada juga? Kita tahu betul bahwa ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berharap segala sesuatunya itu berubah, Bapak Ibu Saudara. Rasanya kita terjebak dalam keadaan yang sama, dan disitulah rasa frustasi itu mulai muncul. Dan kita tergoda untuk mengubah segala sesuatu dengan cara kita sendiri. Kita ingin perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Namun justru Bapak Ibu Saudara, di tengah momen inilah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk lebih sabar mengandalkan Dia. Tuhan ingin kita belajar untuk tidak hanya bergantung pada diri kita sendiri, tapi juga mempercayakan segala hal kepada Dia, karena Dia tahu waktu yang terbaik.
Ketidaksabaran Saul itu muncul karena dia takut ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi kesabaran Yesus menunggu waktu Bapa karena dia tahu bahwa hatinya harus tetap setia pada rencana Injil yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Meskipun dia harus menanggung penolakan dari manusia. Seringkali kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk berbicara dengan penuh kasih, dengan penuh hikmat gitu. Namun ketika kita merasa kesel, kita ngerasa marah, kata-kata yang kasar dan kata-kata yang tidak membangun itu keluar dari mulut kita. Kita cuma berkata, enggak, aku cuma jujur kok, aku jujur, aku apa adanya, aku gini kok orangnya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita sedang tidak taat untuk menjaga lidah kita sebagaimana apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk beristirahat sejenak, merawat tubuh kita, merawat pikiran kita. Tapi seringkali kita mengabaikan kebutuhan tersebut. Kita terus bekerja keras, tidak memberi waktu untuk diri kita sendiri atau bahkan mengabaikan istirahat yang cukup. Karena kita harus bekerja, gak ada waktu untuk beristirahat Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa kita ingin mengandalkan Dia dalam setiap keputusan kita. Tapi kita selalu sering melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri. Kita membuat keputusan besar tanpa berdoa dulu berdoa terlebih dahulu, tanpa mencari petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Berpikir bahwa kita masih bisa mengatasi segalanya sendiri. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita mulai menyelidiki hati kita Bapak Ibu Saudara, kita mulai menyadari bahwa ternyata masih ada sekali banyak area dalam hidup kita yang belum sepenuhnya kita serahkan sama Tuhan. Meskipun kita merasa kita sudah berusaha sebaik mungkin, ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang masih kita tunda atau kita abaikan. Kadang kita nggak ingin menghadapi hal itu, kita belum sepenuhnya siap untuk taat sama Tuhan. Namun Tuhan mengajak kita untuk tidak melakukannya sebagian, tapi menyerahkan semua area kehidupan kita kepada Tuhan. Ketidaktaatan Saul itu adalah bukti bahwa dia sama seperti kita, manusia yang berdosa, yang seringkali memilih jalan sendiri daripada mengikuti kehendak Tuhan. Yesus taat bukan karena dia memilih untuk taat. Yesus taat bukan karena dia memilih untuk taat, tapi karena sepenuhnya dia menyerah kepada kehendak Bapa, mati untuk kita manusia yang berdosa, sehingga kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan yang sama. Masalah Saul itu bukan pada waktunya, tapi pada hatinya Bapak Ibu Saudara. Kebanggaannya membuat dia merasa mampu, ketidaksabarannya membuat dia merasa harus segera. Ketidaktaatannya membuat dia merasa benar, segala sesuatu yang dilakukan itu benar. Dan di saat itulah Tuhan berkata, aku mencari seseorang menurut hatiku sendiri. Tuhan masih mencari hati yang bisa menunggu, hati yang bisa percaya, dan hati yang bisa taat, meskipun belum bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan tentang seberapa cepat waktu berjalan, tapi seberapa dalam hati kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena hati yang penuh dengan Tuhan tidak akan pernah terjebak dalam waktu. It's not about the time, it's about God. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa yang baik. Biarlah setiap kebanggaan diri kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ketidaksabaran kami, ketidaktaatan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hanya manusia berdosa, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Biarlah dari kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, membuat hati kami sadar bahwa Engkau satu-satunya yang mampu menolong kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.